Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengujian matte flow rate. Apa sih itu proses pengujian matte flow rate? Pengujian matte flow rate adalah pengujian yang kita gunakan untuk mengetahui laju alir material saat dalam kondisi leleh. Pengujian matte flow rate ini sangat penting ketika kita akan melakukan setting parameter pada material. Yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pengujian matte flow rate pastinya adalah mesin matte flow rate, kemudian pembersih barel, kemudian plunger yang berfungsi juga sebagai pemberat, kemudian pemberat, kemudian ada timbangan material yang akan kita uji, piring untuk menampung material yang terekstrusi, pinset, pembersih nozzle, dan corong material. Sebelum melakukan pengujian matte flow rate, ada beberapa parameter yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jenis dari material yang akan kita uji. Dari jenis material yang akan kita uji, kita nanti bisa menentukan suhu pengujian dan berat yang akan kita berikan saat pengujian. Yang kedua adalah nilai standar matte flow rate dari material yang akan kita uji. Dari nilai standar matte flow rate, nantinya kita bisa menentukan waktu potong spesimen dan berat biji plastik yang akan kita uji. Untuk mengetahui nilai matte flow rate, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Time referensi untuk matte flow rate adalah 10 menit. Kemudian massa potong adalah massa rata-rata dari spesimen yang kita ambil per T. T sendiri adalah waktu potong. Untuk satuan matte flow rate adalah gram per 10 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoperasikan mesin matte flow rate. Pertama, kita nyalakan mesinnya. Kita tunggu sampai keluar layar parameternya. Ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Pertama, ini untuk tombol menunya. Kemudian ini untuk keran memulai proses. Ini untuk stop menghentikan proses. Ini untuk tombol waktunya, dan ini untuk on off temperatur yang sudah kita setting. Ini untuk up parameter, ini untuk down. Pada layar kita bisa mendapatkan informasi pertama yang paling atas itu adalah temperatur aktual dari barel mesin. Kemudian bawahnya timer, itu adalah timer aktual ketika akan melakukan pengujian. Di bawahnya timer ada time set untuk setting parameter yang akan kita gunakan. Misalkan Anda mau menguji material PP. Material PP itu suhu pengujiannya adalah 230. Kita bisa setting dengan ini 230. Kemudian jangan lupa enter. Karena kalau tidak kita enter, angkanya tidak akan masuk. Kemudian time set. Time set itu adalah waktu potong dari spesimen. Setelah kita mengetahui nilai matte flow rate dari PP, nanti kita akan tahu waktu potongnya berapa. Misalkan 10, kita setting di sini 10 sama dengan cara yang tadi. Kita tekan di sini. Kemudian kita enter. Kemudian cycle set sendiri adalah berapa banyak spesimen yang akan kita ambil. Yang dimaksud di sini adalah spesimen hasil dari ekstrusi. Misalkan kita mau mengambil 3 sampel atau 5 sampel. Kita setting di sini 3. Kemudian kita enter. Weight-nya itu adalah berat dari pemberat. Dari setiap jenis material dia punya berat pengujian masing-masing. Contoh misalkan PP, di situ beratnya adalah 1200. Kita setting 1200. Kemudian kita enter. Mettage itu adalah rata-rata dari berat sampel yang sudah kita ambil. Jadi kalau di sini tadi kan kita settingnya 3. Berarti kita akan mengambil 3 sampel, di mana masing-masing sampel itu terekstrusi selama 10 detik. Maka nanti mettage adalah rata-rata dari 3 sampel yang sudah kita ambil selama 3 kali 10, berarti selama 30 detik. Itu nanti kita masukkan. Setelah kita masukkan mettage, kalau mettage-nya ini kita enter, nanti di sini kita akan menghasilkan nilai matte flow rate-nya berapa.
Jadi result itu nanti akan memberitahu kita info nilai matte flow rate-nya berapa. Kemudian kalau kita mau print, kita bisa turunkan di print out, kemudian kita enter, nanti akan keluar. Setelah kita tahu suhu yang kita butuhkan berapa, kemudian kita setting di sini untuk PP adalah 230. Selanjutnya kita nyalakan temperatur barelnya, kita tekan on off. Ini akan berubah menjadi warna hijau, maka itu tandanya adalah heaternya sudah menyala. Kita tunggu beberapa saat hingga suhu aktual heater sama dengan suhu yang kita setting. Tuas ini berfungsi sebagai penahan nozzle. Ketika kita tarik tuasnya keluar, maka nozzle tidak akan tertahan, sehingga sebelum kita memasukkan nozzle, pastikan bahwa tuas ini masuk ke dalam. Setelah suhu tercapai, selanjutnya kita akan memasukkan nozzle ke dalam mesin. Pastikan bahwa lubang nozzle-nya bersih ya. Kita pegang nozzle-nya dengan pinset, kemudian kita masukkan ke lubang barel. Selanjutnya kita dorong nozzle-nya sampai menyentuh tuas solder. Selanjutnya kita masukkan plunger-nya ke dalam barel dan kita tunggu sekitar 5 menit supaya suhu nozzle dan plunger sama dengan suhu barel. Selanjutnya kita akan timbang biji plastiknya. Sebelumnya pastikan kita sudah harus tahu berapa sih berat sampel yang harus kita timbang. Dengan cara tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus tahu nilai matte flow rate standar dari PP. Untuk PP, berat sampel yang harus dimasukkan sekitar 6-8 gram. Setelah biji plastik kita timbang sesuai dengan yang kita butuhkan, kita akan masukkan biji plastik ke dalam barel. Setelah waktu 5 menit selesai, kita tarik plungernya. Hati-hati ini panas, kemudian kita letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya kita akan memasukkan biji plastik yang tadi sudah kita timbang menggunakan corong. Setelah semua biji plastik masuk ke dalam barel, kita ambil corongnya menggunakan pinset. Kita pastikan semua biji plastiknya masuk ke dalam barel. Setelah semua biji plastik sudah kita pastikan masuk ke dalam barel, tunggu sekitar 5 menit sampai biji plastiknya semuanya meleleh. Beban pengujian yang dibutuhkan untuk material PP adalah 2160 kg. Beban itu bisa kita dapatkan dari plunger yang memiliki berat 0,325 ditambahkan dengan pemberat yang memiliki berat 1835. Setelah waktu 5 menit, kita pastikan apakah material plastik di dalam barel sudah leleh atau belum dengan cara kita tekan menggunakan plunger. Kita tekan menggunakan plunger sampai ada material yang terekstrusi. Selanjutnya, kita pasang bebannya. Kita tahan dulu, kita pasang bebannya, kita tahan dari atas. Ketika kita lepaskan bebannya, kita juga harus menekan tombol run di sini. Setelah kita menekan tombol run, maka timer akan menghitung sesuai dengan yang sudah kita setting. Bersamaan dengan material akan terekstrusi. Dia sudah melakukan 10 detik pertama, maka di cycle set akan menunjukkan angka 1/3. Ketika nanti dia di 10 detik kedua, dia akan menunjukkan angka 2/3. Ketika waktu hampir menunjukkan 10 detik ketiga, kita bersiap di sini pinsetnya. Kemudian ketika ada suara bahwa dia menunjukkan 10 detik ketiga, kita potong. Ketika dia sudah menunjukkan angka 3/3, maka pengujian selesai. Setelah pengujian selesai, kita tekan tombol stop. Ini adalah spesimen yang kita dapatkan dari hasil pengujian. Selanjutnya, spesimen ini akan kita timbang. Karena tadi kita mengambil sampel 3 kali, maka berat dari sampel ini harus kita bagi 3, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam parameter di mesin. Rata-rata berat sampel kita masukkan ke parameter mettage.
kemudian jangan lupa kita enter, maka akan keluar nilai matte flow rate yang kita dapatkan. Dan kalau kita ingin print, kita tinggal enter lagi. Setelah pengujian selesai, selanjutnya kita melakukan proses cleaning. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita lepas dulu pemberatnya. Proses cleaning harus dilakukan ketika temperatur masih menyala supaya plunger bisa dilepas. Oleh karena itu hati-hati ya. Untuk pelepasan nozzle nanti kita pakai piring ini sebagai tatakan nozzle-nya, dan tuasnya harus kita tarik keluar. Kemudian nozzle akan kita dorong menggunakan alat ini. Untuk membersihkan nozzle-nya, kita pegang nozzle-nya dengan pinset, kemudian kita dorong dengan pin ini. Pastikan tidak ada biji plastik yang masih berada di lubang nozzle. Demikian tadi proses pengujian matte flow rate. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.